manis, disatuin. Nah. Oleh-oleh Medan Sumatera Utara nggak cuman Bolu, nggak cuman Bika Ambon aja. Nah yang satu ini foodies khas Medan juga dan masih dimasak ala tradisional. Mau cobain? Kita buat dulu yuk bareng sama Bang Rakes. Santan, pulut. Pulut tuh apa? Pulut ketan. Pulut tuh ketan sama garam, udah itu aja. 3 macam itu jadi makanan yang namanya lomang. Wah, ini udah belum? Sedikit lagi. Salah satu yang bikin pengunjung tetap datang ke Lomang Panas Jaya karena bisa melihat pembakaran lomang secara live kayak gini foodies. Jadi pembeli selalu membawa lomang dalam keadaan anget dan juga baru. Asik ya? Mas Bayu, kenapa bakarnya di pinggir jalan kayak gini? Kenapa bakarnya terlihat sama customer pembeli? Kenapa nggak di belakang dapur aja? Ya, nampak asli dibakar. Loh, emang ada yang nggak asli dibakar? Kadang ada dikukus. Orang nggak percaya. Oh, paham saya. Nah foodies, kunci dari enaknya lomang bakar ya ada pada proses pembakarannya. Selain harus menjaga suhu api yang pas, campuran santan dan beras ketan yang sudah masuk ke dalam bambu harus dilap dengan kain basah. Tujuannya agar suhu tetap terjaga, bambu juga tidak hangus dan lomangnya tidak gosong. Oh, jadi cuma pakai pisau aja? Iya, baru dibelah. Baru didorong, terus abis itu udah kebelah? Ditarik. Oh gitu foodies. Satu lagi foodies, bambunya ini cuma sekali pakai ya. Bambu yang udah dibelah bakalan jadi bahan buat pembakaran. Jadi foodies, si lomang ini disajikannya itu dengan tape atau srikaya. Pilihannya ada 2, gitu ya Mas Bayu ya. Ini yang srikaya, ini tapenya. Ini foodies. Wih, dicocol bareng sama saus srikaya dan tape mah makin lapar buang. Udahlah langsung aja kita meluncur ke meja. Ekspektasi saya jadinya rasanya kayak ketan menurut saya. Tapi setelah saya coba langsung untuk pertama kalinya saya cobain namanya lomang, ternyata dia rasanya kayak agak milky gitu, susu-susuan gitu, padahal nggak ada susunya loh karena dia pakai santan. Rasa ketan putih yang dicampur sama santan kelapa asli bikin rasanya gurih-gurih nikmat. Ditambah dengan aroma daun pisang dan aroma bakaran yang mantap, makin otong ngunyah nih kita foodies. Ini lazis. Gimana ya mendeskripsikan makanan enak itu foodies ya? Jadi lomangnya itu kan gurih. Nah, si srikaya ini manis dan srikaya ini bikin sendiri. Jadi bisa kebayang gurihnya lomang yang dibakar itu tadi, yang masih panas-panas hangat-hangat ini dicocol sama srikaya buatan sendiri foodies. Aromanya tuh srikaya berasa banget di lidah, manis banget. Srikaya yang kental dengan manis gula merah dan rasa pandan yang menggelegar emang cocok banget dengan kenyalan lomang. Jadi penasaran ya, gimana kalau ketan ketemu sama ketan? Agak lain sih ini emang foodies. Kalau mau kau hidup bahagia, makan lomang sama tape. Rasanya unik banget foodies. Nggak kebayang di mulut nih, rasa yang baru di mulut saya. Pertama kali saya makan yang namanya beras santan, kan udah biasa kita makan. Jadi satu, masuk mulut. Buh, enak banget ini foodies. Wow, surprisingly, ketan makan ketan alias double ketan jadi 2 penggoyang lidah kita foodies. Tape merah yang asam-asam bisa imbang loh dengan gurih lomang yang menggunakan santan. Ternyata kalau foodies kesini itu mulai jam 6 pagi sudah bisa dibeli karena mereka, si Bang Davi ini, lomang ini sudah masak pembakaran mulai dari jam 4 pagi. Dan satu lagi, ternyata lomang ini juga bisa dibeli sebagai oleh-oleh. Nah, buat yang sempat mampir ke Medan dan mau bawa lomang jadi oleh-oleh, tenang, gak bakal bikin kocek goyang kok. Satu batang bambu lomang seharga 30.000 aja. Ini bisa makan rame-rame, plus sudah bisa dicocol pakai srikaya yang lazis. Jadi kalau kalian mau mampir langsung aja ya ke Lomang Panas Jaya di Jalan Flamboyan Medan. Ini no cabang ya foodies, buka dari jam 7 pagi sampai jam 6 malam. Foodies, jangan lupa makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan.